Halo lagi sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Edwin Chan. Dan di sini sahabat Kompas TV pasti udah distract nih sama di belakang ada tulisan KAI Sudirman, tadi ada yang klakson nih, ada kereta yang akan segera melintas. Dan pas-pasan lagi di KRL, Edwin mau menyapa dulu warga KRL Jabodetabek yang nggak pernah berhenti commuting setiap hari. Boleh angkat tangannya yang setiap hari commuting? Iya, Edwin juga salah satunya. Edwin sering banget pakai KRL untuk pergi ke kantor. Dan biasanya itu rutenya dari Sudirman ini transit di Tanah Abang, lalu melanjutkan ke Palmerah dan begitu sebaliknya. Ada yang menarik dari perjalanan hari ini, baik pulang maupun pergi, yakni tentang perubahan kebijakan distancing pada tempat duduk di dalam rangkaian kereta KRL Jabodetabek. Nah, ini semua berawal pada 9 Maret 2022 ketika Surat Edaran Kementerian Perhubungan nomor 25, SE Kemenhub nomor 25 tahun 2022 ini dikeluarkan. Memang ada perubahan dari pandemi level 3 ke level 2 sahabat Kompas TV. Atas surat edaran tersebut, PT KAI Komuter Indonesia akhirnya mengimplementasikan kebijakan baru pada layanan dan juga aturannya, yakni soal kapasitas dari 45% menjadi 60%. Dan hal ini ternyata berimbas pada pencabutan stiker distancing pada tempat duduk penumpang yang tadi Edwin sudah sebutkan. Nah, dari sana media ramai, media sosial ramai, warga pun berkoar-koar nih bertanya-tanya kenapa stikernya dicabut padahal kita masih ada di dalam pandemi COVID-19. Setelahnya, jeda hanya 5 hari saja sahabat Kompas TV, PT KAI Komuter Indonesia kembali merumuskan kebijakan baru, yakni adanya lakban-lakban merah-merah kecil. Nah, Edwin cukup sering naik KRL hampir setiap hari, jadinya waktu itu jeda 5 hari setelah pencabutan stiker yang besar di jok tempat duduk, tiba-tiba ada lakban merah kecil yang berada di jok punggung para penumpang nih sahabat Kompas TV. Nah, tadi Edwin sempat menyebutkan apa yang menarik untuk dibahas pada hari ini. Temuan Edwin dari perjalanan hari ini, masih banyak orang warga KRL yang kebingungan bagaimana cara duduk yang baik dan benar dan sesuai dengan aturan di dalam rangkaian kereta. Entah karena perubahan kebijakan yang signifikan dari segi waktu atau karena ukuran lakban yang kecil. Bahkan tadi ada penumpang yang sampai harus ditegur oleh petugas terlebih dahulu untuk sadar bahwa ada lakban kecil dan duduknya harus tetap distancing. Berikut cuplikannya untuk sahabat Kompas TV. Mohon maaf Ibu Bapak ya, kursi panjangnya hanya buat 5 orang. Tidak boleh lebih dari 5 orang Ibu. Tolong ya, lihat marka yang sudah ditempel sebelah. Anaknya boleh digendong. Sahabat Kompas TV, pastinya perubahan kebijakan ini memberikan dampak tersendiri bagi para pengguna KRL, apalagi mereka yang setiap harinya harus berpergian dengan KRL Jabodetabek. Nah, maka dari itu Edwin penasaran dan tertarik untuk berbincang bersama para warga KRL dan bertanya tentang pendapat mereka soal perubahan kebijakan, lalu mereka sadar atau enggak soal lakban kecil merah yang ada di punggung mereka itu, dan yang terakhir mereka lebih suka duduk empet-empetan atau distancing sih. Yuk kita cari tahu. Sadar sih, niat juga. Kalau yang kecilnya sih enggak, tapi kalau yang dulu kan sempat yang gede itu kayak sadar yang di bawah itu di bokong. Sadar deh, sadar. Enggak sih, enggak sadar. Karena biasanya kan gede-gede gitu kan. Iya, sadar sih, saya sadar juga. Mendingan stiker sih, saya rasa mah kalau lakban itu kan banyak yang nggak sadar. Jadi kadang satu kursi itu bisa didudukin 6-7 orang. Kalau menurut saya sih yang lebih efektif itu yang gede-gede, jadi kelihatan jelas. Kalau menurut saya sih lebih efektif yang stiker di tempat duduk itu ya daripada yang strip. Kalau menurut aku kalau emang itu nggak boleh didudukin, mendingan yang gede sekalian sih. Kalau misalnya kecil kan nggak kelihatan ya. Lebih efektif dengan stiker yang di bawah. Lebih suka distancing sih, saya rasa. Jadi kan biar ada jarak dikit gitu. Kalau mepet-mepetan kan kadang suka campur sama cowok, kitanya juga takut kan. Namanya kan virus kan masih. Saya lebih suka yang distancing sih, soalnya kayak lebih ngejaga juga. Terus juga, tapi nggak terlalu yang distancing banget, kayak sekarang kan 5 orang per kursi. Dulu kan kayak 3 doang atau 2 doang, sekarang kayak 5 nggak apa-apa lah. Lebih sukanya sih distancing ya, karena emang lebih aman aja, lebih nyaman juga seperti itu. Karena kalau misalkan emang masih dempet-dempetan, saya rasa masih terlalu gimana ya, masih COVID juga masih belum stabil lah. Kalau menurut aku karena ini masih lumayan banyak penyakitnya, terus juga menyebarnya masih luas gitu ya, berjarak dulu lah. Kalau misalnya udah dipastiin kalau ini udah jadi endemi kan Indonesia belum nih kan. Lebih enak distancing sih kayaknya ya.
Karena kalau bisa mepet-mepetan juga sebenarnya ngeri juga. Ngeri terkena, ya kita nggak ada yang tahu. Ya, informasinya ya ditentuin aja lebih jelasnya, distancingnya khusus buat berapa orang gitu. Jadinya kitanya juga nggak simpang siur. Harapannya sih lebih disosialisasi lagi kan ke depannya dengan mungkin kayak di media-media online gitu dibilangin. Saya harap sih mungkin buat KRL atau PT KAI mungkin ya bisa lebih ditegaskan lagi karena memang ya pergantian itu memang sangat mengganggu seperti itu. Awalnya memang dibebaskan kemudian dibatasi lagi tapi tetap aja ketika dibatasi malah dempet-dempetan. Kalau orang kan kayaknya nggak bisa dengerin gitu kan, kayak mungkin nggak fokus atau gimana gitu, jadi nggak terlalu notice gitu. Tapi kan kalau ada tandanya orang jadi lebih sadar gitu. Harapannya sih ya jangan dirubah-rubah, soalnya banyak orang juga yang bingung juga kalau. Nah, dari pesan mereka tadi terhadap KRL, mereka meminta informasi yang lebih jelas. Dan juga mereka meminta adanya tanda distancing yang cukup jelas untuk mereka, supaya mereka bisa duduk dengan nyaman dan aman dengan baik sesuai aturan, sahabat Kompas TV. Nah, dan yang terakhir, kalau dari Edwin sendiri sih, untuk menghindari kerumunan, menjaga jarak, itu bukan lagi perseorangan, bukan lagi lulu gue. Tapi ini bahkan kan sudah diatur dan diimbau oleh pemerintah lewat 5M, yang 2 diantaranya menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jadi pastikan kalian semua, sahabat Kompas TV, terus menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Edwin Chan, pamit undur diri. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga share berita ini kepada kerabat dan keluarga semua. Sampai jumpa, salam sehat.